Bab 16 Frustrasi. Rumah lelang memiliki proses peninjauan yang sangat ketat, khususnya mengenai barang yang mereka jual. Jika tidak, barang palsu dan replika akan berhasil lolos, dan reputasi rumah lelang akan mengalami kerugian. Bagi rumah lelang, reputasi adalah segalanya. Seorang pria parubaya menyapa Lin Min, lebih tepatnya, memblokirnya, dan bertanya, "Pak, ada yang bisa saya bantu?" Lin Ming mengenakan jubah bersih, dan dia tampak seperti warga negara kaya lainnya. Namun tingginya lebih pendek dari pria dewasa beberapa inci. Selain itu, suaranya belum sepenuhnya matang, jadi tidak mungkin untuk menutupi fakta bahwa dia adalah seorang anak laki-laki yang baru berusia 15 atau 16 tahun. Oleh karena itu Lin Ming hanya berkata dengan suaranya sendiri, "Saya di sini untuk penilaian rune prasasti." Oh. Pria parubaya itu memandang Lin Ming dengan agak curiga. "Bolehkah aku melihat tulisanmu?" Padahal, sopan santun pria ini sudah sangat sopan. Seorang berusia 15-16 tahun datang ke rumah lelang untuk menilai beberapa prasasti sudah aneh. Harganya sering naik menjadi lebih dari 1.000 tael emas. Kebanyakan orang akan memiliki kecurigaan yang beralasan bahwa ini adalah lelucon praktis. Setelah Lin Ming mengeluarkan kertas simbol, pria parubaya itu mengerutkan kening saat dia melihat kualitasnya yang buruk. Ini adalah kertas simbol paling dasar dan murah yang tersedia di pasaran dengan harga 1 atau 2 tael emas seharga selusin. Meskipun biaya kertas simbol tidak mempengaruhi kualitas prasasti, itu masih merupakan tanda status master prasasti. Tentu saja mereka tidak akan pernah menggunakan kertas simbol semacam ini. Mereka biasanya menggunakan kertas simbol berkualitas tinggi yang harganya masing-masing beberapa tael emas, untuk memamerkan hasil prasasti mereka. Namun ada energi samar yang dipancarkan dari kertas simbol dan pria parubaya itu dapat menentukan bahwa ini adalah produk yang lengkap dan nyata, bukan lelucon praktis. Dia memandang Lin Ming dan bertanya, "Apakah Anda memiliki semacam sertifikat yang menyatakan master prasasti mana yang membuat ini?" Lin Ming menggelengkan kepalanya. Baiklah, ikut aku." Pria parubaya memimpin Lin Ming melalui lorong ke ruang penilaian di belakang rumah lelang. Pria di ruang penilaian mengenakan pakaian hitam tanpa garis, dan tampak seperti kakek yang keras di usia 50-an atau 60-an. Lin Ming juga mencatat tanda di depan pria yang menulis, "Penilai tingkat lanjut." Pria berjubah hitam itu mengambil kertas simbol ini di tangannya, dan mencatat bahwa prasasti itu diletakkan di atas kertas yang lebih rendah, tetapi dia tidak mengungkapkan ekspresi apapun yang menunjukkan bahwa dia merasa jijik atau skeptis. Sebaliknya, dia mempertahankan sikap yang tenang, dan diam-diam mengenakan sepasang sarung tangan putih, dan mencurahkan perhatian penuhnya pada penilaian yang sungguh-sungguh dan praktis dari pekerjaan itu. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang profesional sejati. Namun penilai baru saja mulai ketika dia mengangkat kepalanya, wajahnya sedikit lebih serius, dan menatap Lin Ming. "Jika saya tidak salah, orang yang menciptakan simbol prasasti ini, kekuatannya tidak boleh melebihi tingkat ketiga dari tahap transformasi tubuh. Simbol prasasti akan selalu membawa sedikit petunjuk tentang kekuatan jiwa pembuatnya. Adalah mungkin bagi seorang penilai untuk menilai tingkat kultivasi seni bela diri pencipta melalui jejak-jejak ini. Sejak Lin Ming menciptakan kertas prasasti, jejak kekuatan jiwa secara alami akan menjadi lemah, tetapi karena dia berlatih, formula kekacauan primal sejati, yang luar biasa, kekuatan jiwa jauh lebih tebal daripada rata-rata seniman bela diri. Jika penilai tahu bahwa prasasti itu dibuat oleh seorang anak laki-laki pada tingkat pertama dari tahap transformasi tubuh, dagunya pasti akan jatuh ke tanah." Lin Ming tahu bahwa tidak ada cara untuk menyangkal ini, jadi dia mengangguk. Satu-satunya pria yang menarik napas dengan tajam, dan kemudian menghela nafas, tidak disangka ada bakat seperti itu di dalam generasi muda. Kultivasi transformasi tubuh tingkat 3 kecil yang sepele dapat menggambar simbol prasasti. Ini mengejutkan. Biasanya, para master prasasti cenderung dari generasi yang lebih tua, dan sebagian besar berada di atas batas penempaan tulang. Banyak yang bahkan menembus batas kondensasi pulsa, dan beberapa bahkan di batas pralangit. Mungkin transformasi tubuh tingkat ketiga ini hanyalah magang master prasasti, dan kebetulan beruntung dan membuat prasasti yang sukses. Namun anak laki-laki ini membawa 4 prasasti yang sama, yang benar-benar menakjubkan.
Lin Ming mendengar pujian orang tua itu dan berpikir semuanya berjalan dengan baik, tapi dia tidak berharap orang tua itu berubah pikiran. Ini adalah simbol prasasti yang lengkap dan nyata, tetapi penciptanya hanya magang, oleh karena itu kami tidak dapat mengidentifikasi peningkatan kekuatan yang akan diberikannya atau integritas prasasti. Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa magang umumnya terbatas dalam kuantitas dan kualitas, dan sangat sulit untuk menyelesaikan banyak sekali desain prasasti yang rumit. Bahkan jika simbol itu meningkatkan kekuatannya sebesar 10%, jika tidak dapat ditempatkan pada peralatan yang unggul, maka kita tidak dapat melelang ini karena produk yang gagal akan merusak reputasi rumah lelang. Prasasti hanya digunakan pada peralatan superior, karena hanya peralatan superior yang kokoh dan cukup kuat untuk memusatkan kekuatan jiwa dan energi seniman bela diri dalam pertempuran. Karena prasasti itu memodifikasi kekuatan jiwa, itu setidaknya harus setingkat itu. Oleh karena itu, barang dengan kualitas terendah yang seseorang akan tempatkan sebuah prasasti setidaknya beberapa ribu tael emas. Peralatan ini bukanlah sesuatu yang rata-rata orang bisa dapatkan. Bahkan junior dari keluarga aristokrat harus berkultivasi setidaknya sampai tingkat perubahan otot atau tulang, bahkan untuk dianggap memiliki senjata berkualitas tinggi. Misalnya, Wang Yigao memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik, tetapi karena kultivasinya rendah, meskipun dia telah menggunakan pedang biru yang bagus, itu tidak berarti itu adalah harta karun. Pedang biru itu hanya 200 tael emas. Berapa kali Anda dapat mengukir pada senjata terbatas? Pada dasarnya hanya satu kali. Setelah sebuah prasasti, yang lain tidak dapat ditempatkan. Memikirkannya, siapa yang akan menghabiskan beberapa ribu tael emas untuk sebuah senjata, hanya untuk meletakkan di atasnya sebuah prasasti asal yang meragukan. Oleh karena itu pasar prasasti untuk magang tidak ada. Lin Ming mengharapkan hasil ini dan berkata, saya hanya perlu melelang 3, yang terakhir dapat Anda gunakan untuk eksperimen. Setelah prasasti dibuat, terlalu sulit untuk menguji hasilnya. Bahkan penciptanya hanya bisa menebak keefektifannya. Ketika seorang seniman bela diri membeli sebuah prasasti, dia pada dasarnya mempertaruhkan keberuntungannya, sehingga master prasasti tingkat tinggi diterima dengan baik karena mereka memiliki reputasi untuk menjamin keefektifan produk mereka. Sangat sedikit orang yang akan membeli prasasti master yang tidak dikenal, apalagi magang. Itu hanya berjudi dengan uang berharga mereka sendiri. Penilai berkata, tentu saja. Namun, percobaan perlu dilakukan dengan peralatan Anda sendiri. Lin Ming tiba-tiba terdiam. Senjata senilai beberapa ribu tael emas. Dia mengira tidak mungkin bagi rumah lelang untuk dengan santai memasang senjata senilai beberapa ribu tael emas untuk diuji sebagai percobaan. Jika Lin Ming adalah master prasasti maka hal-hal mungkin akan berbeda, karena master memiliki reputasi dan tidak perlu prasasti mereka diuji. Terlebih lagi, rumah lelang akan dengan senang hati berhubungan baik dengan sosok seperti itu dan bahkan menyediakan senjata mereka sendiri. Pada saat nilai tertinggi Lin Ming, dia hanya memiliki 800 tael emas. Di mana dia akan mendapatkan senjata yang bernilai beberapa ribu tael emas untuk mengukir prasasti. Dia tidak repot-repot berdebat atau mengatakan apapun. Dia bisa mengatakan bahwa tidak mungkin peralatan mereka akan mengalami kerugian, tetapi tidak ada alasan untuk mempercayainya, karena kekuatan jiwa pada prasasti itu benar-benar terlalu lemah. Jadi Lin Ming mengambil 4 kertas simbol dan berbalik untuk meninggalkan rumah lelang resmi Sky Fortune. Maaf, tapi kami membutuhkan bukti yang diberikan oleh asosiasi prasasti, atau notaris yang ditandatangani yang diberikan kepada master prasasti. Di pameran dagang Sky Fortune City, pedagang itu langsung menolak Lin Ming setelah melihat usianya. Ini adalah penolakan yang sopan. Setelah itu Lin Ming pergi ke beberapa toko pribadi, dan sikap orang-orang ini bahkan lebih buruk. Dia mencoba paviliun perdagangan transaksi prasasti yang berada di bawah yurisdiksi asosiasi perdagangan. Toko itu mewah dan mewah dengan 6 lantai, masing-masing dipenuhi dengan bangunan kelas atas dan membanggakan suasana kehalusan. Semuanya mahal, tidak ada yang murah, barangnya berkisar dari beberapa ratus hingga beberapa ribu tael emas. Bahkan penjaga toko pun sombong. Jika tuan muda yang kaya datang, maka mereka akan sopan dan menawarkan teh, kata-kata baik, dan menjilat tanpa henti. Tetapi bagi para penjual yang malang, mereka tidak menerima apa-apa selain sepatu bot lurus ke belakang. Beberapa bahkan tidak repot-repot mengatakan apa-apa,
dan hanya melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dengar nak, jangan membuat masalah di sini, kamu menghalangi bisnisku yang bagus. Hei kamu, ini bukan tempat di mana seorang anak laki-laki harus datang. Oh, hai pelanggan, apa yang kamu butuhkan? Ayo lihat. Haha, nak, jangan coba-coba menggodaku di sini, aku sudah tertawa hari ini. Ini hanya kertas toilet. Dan Anda menggambar api kecil di kertas toilet ini. Apakah Anda pikir itu sebuah prasasti? Hahaha. Bab 17 Lan Yunyue. Dalam rentang 1 hari penuh, Lin Ming telah mengunjungi 2 rumah lelang, pameran dagang, dan juga 5 paviliun perdagangan harta karun yang didirikan oleh keluarga terhormat, namun dia belum menemukan pembeli. Saat ia kembali ke paviliun kejelasan besar, Lin Ming menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa menjual beberapa prasasti akan sangat sulit. Namun ini hanya sedikit kemunduran. Ejekan dan ejekan meremehkan tidak berpengaruh pada Lin Ming, yang rasa sakit dan penderitaan dari budidaya seni bela diri telah melebihi rasa sakit psikologis yang akan dia alami beberapa kali. Bahkan jika Zhu Yan mengejeknya tentang Lan Yunyue, latar belakang keluarganya yang miskin, kultivasinya yang lebih rendah, tidak satu pun dari ini yang dapat memengaruhi jantung seni bela diri Lin Ming. Dia meletakkan kertas simbol dan mulai berlatih, formula kekacauan primal sejati. Meskipun dia telah berlatih teknik prasasti setiap hari di bulan ini, dia masih berhasil menyisihkan waktu untuk berlatih, formula kekacauan primal sejati. Sekarang, dengan kerja kerasnya, formula kekacauan primal sejati, telah menyelesaikan keseluruhan level pertama, kultivasi seni bela dirinya sendiri juga berada di puncak transformasi tubuh tingkat pertama. Dengan kekuatan 9 batu dan tinju yang bisa menghancurkan kayu besi, ini adalah bukti dia berada di puncak transformasi tubuh tingkat pertama, latihan kekuatan. 9 batu setara dengan 900 jin. Ini adalah puncak transformasi tubuh tingkat pertama. Tapi kenyataannya adalah kekuatan Lin Ming saat ini tidak kurang dari 1000 jin. Ini karena pengaruh yang dimiliki, Chaotic Virtuous Combat Meridian, pada pelatihannya, dan tidak hanya itu tetapi kekuatannya meningkat setiap hari. Namun, Lin Ming sebenarnya masih terjebak di tingkat pertama transformasi tubuh. Setelah dia mengedarkan kekuatan jiwanya dengan formula kekacauan primal sejati, Lin Ming mulai fokus pada pemahamannya tentang tulang. Waktu deboningnya sendiri telah mencapai tingkat kemahiran dan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan binatang setan tingkat kedua tidak cukup untuk memenuhi permintaan latihannya. Sayangnya, bahkan di paviliun kejelasan besar, binatang buas tingkat 3 sangat langka. Lin Ming ingin berlatih pada binatang langka ini tetapi tidak bisa. Jadi dia memikirkan sebuah ide, dan mulai menggunakan bagian belakang pisau yang rata untuk memotong tulang. Biasanya, seseorang yang melakukan deboning akan menggunakan pisau paling tajam yang mereka bisa, atau bahkan kapak atau alat tajam lainnya. Deboning juga sering membutuhkan waktu sehari penuh untuk menyelesaikan binatang setan tingkat kedua. Tapi Lin Ming benar-benar menggunakan bagian belakang pisau yang sangat tebal untuk memotong tulang. Itu sangat sulit dan tidak mungkin, pisau itu terasa seperti sedang memotong batu yang kokoh, dan setiap inci membutuhkan tingkat usaha dan kekuatan yang ekstrem. Ini memaksa Lin Ming untuk terus-menerus menghabiskan kemampuan fisiknya hingga batasnya sambil memahami keterampilannya. Sebelumnya, butuh lebih banyak waktu untuk makan semangkuk nasi daripada benar-benar menghilangkan tulang binatang buas tingkat kedua, tapi sekarang 2 jam masih belum cukup untuk menyelesaikannya. Bahkan setelah dia melakukannya, dia basah oleh keringat. Syukurlah hasilnya masih bagus dan dia memotong potongan daging dengan rapi seperti yang dia lakukan sebelumnya. Jika paviliun kejelasan besar tahu bahwa Lin Ming sedang menyelesaikan deboning binatang buas tingkat kedua ini hanya dengan bagian belakang pisau, mereka tidak hanya akan memeriksa Lin Ming ke rumah sakit terdekat, tetapi juga akan memeriksa diri mereka sendiri. Setelah malam latihan, Lin Ming lelah sampai ke tulangnya. Dia benar-benar lupa tentang masalah prasasti dan langsung tertidur. Setelah malam istirahat yang dalam, Lin Ming bangun sebelum fajar dan menuju ke tempat rahasianya di pegunungan Zhou untuk berlatih seni bela diri. Dengan serangan demi serangan, matahari mulai naik ke langit. Pada saat ini, seorang anak laki-laki mendekat dari rawa. Dia adalah seorang anak laki-laki bertubuh tinggi dan tampak sehat berpakaian putih. Saudara Lin, mengapa Anda bertanya kepada saya kemarin di mana menjual simbol prasasti? Apakah Anda benar-benar selesai mengukir beberapa?
Bocah ini tepatnya Lin Xiaodong. Kemarin sekitar waktu ini, Lin Ming telah memintanya dan dia menjawab tanpa berpikir. Tapi setelah memikirkannya lebih dan lebih, dia menyadari bahwa tidak mungkin Lin Ming bisa membuat prasasti. Meskipun Lin Xiaodong tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang prasasti, dia masih tahu bahwa tidak mungkin bagi Lin Ming untuk membuat simbol prasasti yang lengkap. Kemungkinan itu adalah produk yang jelek atau setengah jadi, dan jika dia membawa sesuatu seperti itu ke pameran perdagangan untuk dijual, maka para pedagang kemungkinan akan dipukuli karena dia penipu. Lin Ming tersenyum dan mengangguk, saya menyelesaikan beberapa. Hati Lin Xiaodong menegang, kamu membawanya untuk dijual. Tapi saya tidak menjual apapun. Diperkirakan dia tidak menjual apapun, para pedagang ini tidak bodoh. Lin Xiaodong menilai temannya dengan sedikit khawatir. Mata anak anjingnya dipenuhi dengan kecemasan saat dia bertanya, Kakak Lin, kamu tidak dipukuli kan? Lin Ming tertegun diam. Adik laki-lakinya ini benar-benar memiliki imajinasi liar. Dia tertawa terbahak-bahak dan menepuk pundak temannya, saya benar-benar menyelesaikan simbol prasasti, dan saya bukan penipu bekas, mengapa saya harus dipukuli? Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan 4 kertas simbol yang telah dia kerjakan selama sebulan terakhir dan menunjukkannya kepada Lin Xiaodong. Dia tidak ingin dia mengkhawatirkannya. Namun, begitu Lin Xiaodong melihat keempat kertas simbol ini, wajahnya langsung menegang karena ngeri. Penampilan kertas simbol ini benar-benar mengerikan juga. Dia menduga bahwa prasasti Lin Ming mungkin tingkat kedua, atau bahkan rusak, tapi ini terlalu banyak. Kertasnya kuning tebal, itu hanya tampilan kertas toilet yang digunakan terlalu sering. Hanya orang bodoh yang akan membelinya. Lin Xiaodong telah melihat beberapa kertas simbol oleh master prasasti sebelumnya, dan mereka selalu berada di atas lembaran yang cerah dan bersih dengan warna yang berkilauan. Lin Xiaodong tampak seperti baru saja makan bubur basi. Dia mengeluarkan senyum kering. Oh saudaraku yang manis. Dia tidak memiliki keberanian untuk mempermalukan Lin Ming, yang mungkin menderita. Dia hanya bisa memikirkan beberapa ratus tael bahan yang telah menjadi kertas toilet bekas. Hati Lin Xiaodong langsung terasa sakit. Ini benar-benar membuang-buang uang. Lin Ming memperhatikan ekspresi Lin Xiaodong telah berubah, dan dia bisa menebak apa yang dia pikirkan saat ini. Dia hanya menyingkirkan kertas simbol itu. Tidak mungkin dia bisa menjelaskan hal ini secara memadai kepada Lin Xiaodong dengan cara yang dia mengerti. Saudara Lin, saya harus mengatakan dengan bakat dan usaha Anda akan menembus periode kondensasi nadi cepat atau lambat. Mengapa repot-repot dengan ini? Lin Xiaodong memutuskan untuk mencoba pendekatan wortel untuk membujuk teman baiknya. Tongkat itu jelas tidak berfungsi. Lin Ming tersenyum dan tetap diam. Lin Xiaodong tidak salah. Bahkan jika dia tidak peduli dengan prasasti, itu hanya masalah waktu sampai dia mencapai fase kondensasi denyut nadi. Bahkan fase Houtian atau bahkan fase Xiantian dongeng tidak akan terlalu sulit. Tetapi mengolah jalur bela diri adalah perjuangan sehari-hari, dan waktu tidak menunggu siapapun. Jika dia tidak meningkatkan kultivasinya secepat mungkin saat dia masih muda, itu hanya akan menjadi semakin sulit seiring bertambahnya usia. Jika dia tidak menggunakan obat-obatan khusus atau benda magis dan hanya mengandalkan usahanya sendiri yang rajin, bahkan jika dia memiliki dasar yang kuat, itu masih akan memakan banyak waktu. Waktu yang Lin Ming tidak mampu habiskan. Oleh karena itu, dia perlu menghasilkan uang dengan menggunakan teknik prasasti dan mengambil jalan pintas sebanyak mungkin. Dia berkata, Xiaodong, kamu kembali dulu, aku masih punya beberapa hal untuk diperhatikan. Masalah. Saudara Lin, Anda tidak berpikir untuk menjual kertas simbol ini, kan? Lin Ming tertawa dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu khawatir tentang itu, aku sudah tahu bagaimana keadaannya. Saat dia mengatakan ini, Lin Ming telah melewati beberapa puluh meter ke kejauhan. FCK. Lin Xiaodong melihat Lin Ming telah menghilang dan hanya bisa mengutuk di punggungnya. Dia tahu Lin Ming telah memutuskan jalannya dan dia tidak bisa mengubahnya. Saudaraku, harap berhati-hati. Meskipun Lin Ming benar-benar memiliki keinginan dan aspirasi yang kuat, beberapa hal bahkan berada di luar kendali surga. Meskipun ada banyak toko di Sky Fortune City, jumlah yang memiliki kualifikasi untuk menjual simbol prasasti tidak banyak. Termasuk rumah lelang dan pameran dagang, semuanya ada kurang dari 30.
Dalam ini, Lin Ming telah mengunjungi sebagian besar dari mereka, dan tanpa pengecualian telah ditolak dari mereka semua. Hanya saja dia hanya seorang murid. Kadang-kadang seorang magang akan beruntung dan menciptakan produk yang lengkap, tetapi tidak ada yang mau menyia-nyiakan senjata berharga mereka untuk produk yang meragukan seperti itu. Lin Ming sedikit kecewa dengan kemunduran ini, tapi itu tidak mempengaruhinya. Dalam benaknya, dia tahu bahwa dia hanya membutuhkan lebih banyak waktu dan dia akan melihat hasil kerja kerasnya. Anda ingin menjual prasasti ini kepada kami secara konsinyasi. Apakah Anda bercanda anak kecil? Anda masih sangat muda namun Anda ingin melakukan sesuatu yang sangat tidak jujur. Ini tidak bisa dijual begitu saja. Pergi, pergi dan jangan tunda saya dalam berbisnis. Anda menghalangi jalan. Penjaga toko dari Hundred Reasure Hall dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Tata krama pemilik toko pribadi selalu lebih buruk daripada rumah lelang yang lebih profesional. Lin Ming tidak mengambil hati ini terlalu, tapi saat ia berbalik ia melihat wajah yang akrab. Itu adalah wajah yang sangat cantik, tapi dia juga enggan untuk melihatnya. Tidak terlalu jauh darinya ada dua gadis mengenakan gaun kuning muda. Salah satunya adalah orang yang melewatkan pertemuan yang dijanjikan beberapa bulan yang lalu, dan telah menemani Zhu Yan untuk pergi ke Seven Profound Martial House, Lan Yunyue. Lan Yunyue juga baru saja tiba, dan dia melihat ke bawah keempat kertas simbol yang ceroboh di tangan Lin Ming, dan memikirkan kata-kata yang baru saja dikatakan oleh penjaga toko. Kulitnya yang berembun berubah. Lan Yunyue belum pernah melihat kertas simbol prasasti sebelumnya, tetapi bahkan jika dia memilikinya, dia tidak akan menghubungkan benda-benda dongeng itu dengan kertas kasar di tangan Lin Ming. Dia menduga Lin Ming menjual kembali beberapa barang tidak memakan biaya banyak, dan mereka akan mencoba untuk membeli barang-barang seperti itu dan menjualnya di pasar kelas bawah yang lebih umum untuk perbedaan harga. Pekerjaan semacam ini memiliki keuntungan yang rendah, dan di atas segalanya, itu bukanlah pekerjaan yang bisa membuat orang mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Juga, keluarga Lin Ming tidak kaya, dan dia harus mendukung biaya budidaya seni bela diri bersama dengan biaya hidup sehari-hari. Dia pasti kekurangan uang baru-baru ini, dan karena itu mencoba apapun yang dia bisa. Dengan pemikiran itu, Lan Yunyue menghela nafas. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan sesuatu dalam situasi ini. Dia merasa seolah-olah apapun yang dia katakan mungkin melukai martabat Lin Ming, tetapi dia juga tidak bisa berpura-pura bahwa dia tidak terlihat seperti dia. Sekarang penjaga toko telah melihat Lan Yunyue, dan muka jeleknya segera tersenyum menyambut. Dari masa lalu hingga sekarang, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Nona muda ini, barang apa yang ingin kamu beli? Kemarin Anda membeli pedang, apakah itu mudah digunakan? Oh ya, dan bagaimana dengan tuan muda yang menemanimu kemarin, apakah kamu datang bersama? Saya tidak melihatnya. Jelas sekali penyebutan tuan muda oleh pemilik toko mengacu pada Zhu Yan. Melihat senyum di wajah pemilik toko itu, Lin Ming juga tahu bahwa terakhir kali Zhu Yan datang ke sini bersama Lan Yunyue, pemilik toko itu menghasilkan banyak uang. Lan Yunyue tidak berpikir bahwa penjaga toko akan menyebut Zhu Yan saat ini, yang hanya membuat situasi semakin canggung dan tegang. Dia ingin menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apapun dengan Zhu Yan, tetapi dia menahan kata-kata itu di ujung lidahnya. Wajahnya memucat dan dia menguatkan dirinya. Dia bukan gadis kecil lagi, dan dia harus jelas tentang hal-hal ini. Cepat atau lambat dia akan menikah dengan keluarga Zhu, dan meskipun dia tidak menyukai Zhu Yan, tetapi untuk tujuannya, dia telah menyerah pada takdirnya dan telah memilih jalan pengkhianatan. Setelah kecanggungan yang sedikit lebih tegang, Lan Yunyue bertanya dengan suara rendah, "Sudah lama apakah kamu baik-baik saja?" "Baik." Lin Ming menjawab dengan tenang. Apa yang ada di masa lalu adalah di masa lalu, dia tidak ingin memikirkan masalah ini. "Baik. Jika Anda benar-benar baik-baik saja, lalu bagaimana Anda bisa berada di sana?" Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun menderita sakit kultivasi, sementara juga harus khawatir tentang mata pencahariannya sendiri, dan mengalami cemoohan orang lain. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Lan Yunyue tahu kekeraskepalaan Lin Ming, tapi melihat penampilannya seperti ini, dia hanya bisa mendesak, "Kamu tidak berpikir untuk kembali." "Kembali? Balik kemana?" "Haha,
Apa kau menyuruhku untuk menyerah pada seni bela diri? Saya tidak mengatakan itu. Saya hanya mengatakan bahwa berkultivasi seni bela diri berbahaya bagi tubuh. Jika kamu tidak punya cukup uang untuk membeli obat, maka mudah untuk menderita cacat permanen. Lan Yunyue menghela nafas, dan tatapannya jatuh pada kertas simbol di tangan Lin Ming. Uang yang Anda hasilkan dari menjual kembali beberapa barang kecil tidak cukup untuk mendukung kebutuhan budidaya seni bela diri. Saya tidak berpikir bahwa Anda telah menderita dari apapun. Saya tahu bahwa Anda tidak mau mendengarkan, tetapi saya tidak ingin berpikir bahwa di kemudian hari satu-satunya hal yang akan Anda lakukan adalah berbaring di tempat tidur. Mendengar kata-katanya yang tulus, Lin Ming tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas sarannya, tapi saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan pernah menyerah." Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke gambar nyala api yang indah di kertas simbol dan berkata, "Jalan seniman bela diri seperti nyala api ini. Berlatih seni bela diri hanya akan menimbulkan rasa sakit. Bahayanya tidak terhitung dan jalan dipenuhi dengan rintangan. Setiap orang yang berjalan di bawahnya pada akhirnya akan berubah menjadi abu, tetapi seniman bela diri sejati akan terlahir kembali dari abu ini. Bahkan jika saya hanya ngengat kecil dan lemah, saya akan berjalan ke dalam api tanpa ragu-ragu. Saya akan melawan takdir saya untuk satu dari sejuta kesempatan, bahwa saya akan mengalami samsara saya sendiri dan dilahirkan kembali menjadi Phoenix yang menyala. Dan bahkan sekarang, aku bukan lagi ngengat." Lin Ming mengucapkan kata-kata itu dengan senyum tipis. Dia menyingkirkan kertas simbolnya dan diam-diam pergi, hanya menyisakan siluet punggungnya yang kesepian, tapi bangga. Lin Ming meninggalkan aula 100 harta karun seperti ngengat menuju cahaya. Ini adalah jantungnya seni bela diri. Ini adalah daonya. Dia akan bertahan sampai hari dia mencapai nirwana. Dia tidak akan beristirahat sampai hari itu dia akan terbang ke langit. Bab 18 terjual. Perhentian terakhir Lin Ming adalah rumah lelang Red Maple. Lin Ming tidak menghibur ide sukses, dan seperti yang dia pikirkan, juru lelang cantik rumah lelang telah keluar sendiri untuk menolaknya. Namun wanita cantik ini merasa bahwa Lin Ming telah diperlakukan sedikit tidak adil, jadi dia memberinya dua saran. Pertama, dia harus mencoba asosiasi prasasti. Mungkin mereka akan tertarik untuk membeli kertas simbolnya untuk koleksi atau kegunaan edukatif. Biasanya simbol prasasti tingkat magang relatif jarang karena rasio keberhasilan yang rendah, tetapi Lin Ming memiliki 4, jadi bahkan lebih. Kedua, dia bisa mencoba menuju ke alun-alun kota dan menjajakan barang-barangnya di sana. Lin Ming tidak pergi ke asosiasi prasasti sebelumnya. Dia tidak memiliki kredensial master prasasti asli, dan bahkan master prasasti tingkat atas tidak akan dapat melihat misteri di balik prasasti Lin Ming. Perbedaan antara teknik prasasti Sky Fortune Kingdom dan teknik dari Realm of the Gods terlalu besar. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lin Ming adalah pergi ke pusat alun-alun kota, dan berharap untuk menjual kertas simbolnya di sana. Sayangnya, tidak mungkin mendapatkan harga yang layak. Meskipun alun-alun kota adalah pusat perdagangan tingkat bawah, itu masih merupakan tempat resmi yang ditopang oleh pemerintah. Di sini ada berbagai barang yang bisa dijual dengan komisi. Pusat perdagangan akan menerima 5%, tetapi reputasi pusat itu terkenal, dan tidak ada rasa takut ditipu, sehingga banyak orang memilih untuk melakukan itu. Ambang kualitas untuk memasuki pusat perdagangan rendah, selama itu asli dan bukan tiruan, maka barang apapun bisa dijual dengan harga yang wajar. Simbol prasasti Lin Ming secara alami adalah real deal, ini tidak ada yang bisa menyangkal, tapi itu hanya pekerjaan magang sehingga nilainya rendah. Setelah penilai pusat perdagangan memeriksa barang-barangnya, pria gemuk itu menawarinya harga awal 100 tael emas. Mendengar nomor ini, Lin Ming hanya bisa terdiam. "Adikmu, apa ini?" Bahan untuk prasasti berharga 7.800 tael emas, dan pusat perdagangan menawarkan 100 tael emas untuk satu. Jika dia menjualnya dengan 100 tael emas, Lin Ming hanya akan menerima 400 tael emas. Jadi, apakah Anda ingin menjualnya atau tidak? Lin Ming mengatupkan giginya, "Ya, saya akan menjual. Saya akan menjual 2. Lin Ming baru-baru ini menghabiskan semua uangnya. Jika bukan karena gaji besar dan kondisi yang baik dari paviliun kejelasan besar, dia akan kelaparan di jalanan. Bahkan jika itu dijual dengan kerugian, dia bisa menerima menjual 2.
Adapun dua lainnya dia hanya akan menunggu sebentar. Hatinya tidak mau menjual dua yang terakhir dengan harga masing-masing 100 tael emas. Tinggalkan alamatmu, kata penilai gemuk itu. Pusat perdagangan bertanggung jawab untuk penjualan item komisi saja. Hanya ketika orang telah membeli barang itu, mereka akan dibayar. Bagi Lin Ming, dua simbol prasasti ini juga tidak memiliki kepastian untuk dijual. Sewa rendah 1 tael emas, sewa sedang 3 tael emas, dan sewa tinggi 5 tael emas untuk sewa 1 bulan. Jika setelah jangka waktu tersebut barang tersebut tidak dapat dijual, barang tersebut keluar dari rak dan uangnya tidak dikembalikan. Kata penilai Gemo. Sial. Bahkan ini membutuhkan uang, keberuntungannya benar-benar omong kosong. Dia menoleh dan memikirkannya. Sewa tinggi jelas yang terbaik, diikuti oleh sewa menengah. Sewa yang rendah mungkin adalah sudut yang teduh di mana tidak ada yang akan melihat barang-barangnya. Lin Ming mengeluarkan 5 tael emas dari sakunya, dan menampar 3 tael emas di kaleng. Saya akan mengambil sewa menengah. Memikirkan hal itu akan sampai pada hal ini. Prasasti itu tanpa diragukan lagi tidak lebih buruk dari seorang master, tetapi sekarang hanya dijual seharga 100 tael emas, dan dia juga harus membayar pajak 5% bersama dengan biaya sewa. Dan itu juga tergantung pada apakah seseorang membeli barangnya. Lin Ming menghela nafas. Benar-benar sulit menjadi tidak dikenal. Dia menempatkan 2 tael emas kembali ke sakunya dan memaksakan senyum. Apalagi membeli obat-obatan langka untuk mengolah seni bela dirinya, dia akan beruntung jika ada cukup makanan untuk diletakkan di atas meja. Tanpa obat-obatan dan tanpa bahan lain, Lin Ming merasa tidak benar meminta saudara baiknya Lin Xiaodong untuk meminjam uang. Oleh karena itu ia tinggal di pegunungan Zhou dan berlatih, formula kekacauan primal sejati. Hari-hari berlalu satu demi satu seperti ini. Sudah 7 hari berlalu. Pusat perdagangan alun-alun kota selalu menjadi tempat yang ramai. Beberapa orang dengan penilaian yang baik akan datang ke sini dan melihat-lihat beberapa barang langka yang salah tempat dengan harga lebih murah. Itu adalah perasaan yang berharga untuk menemukan harta karun. Namun orang-orang ini biasanya tidak melihat tanaman obat atau simbol prasasti. Terlalu sulit untuk melihat kualitasnya, jadi mereka sering melewatkan barang-barang ini. Karena ini ratusan dan ribuan pelanggan telah datang, tetapi simbol prasasti Lin Ming dengan tenang tetap di rak, karena tidak ada yang memintanya. Tapi hari ini, seorang pria jangkung berotot dengan tubuh bagian atas yang besar datang berjalan-jalan ke pusat perdagangan. Seluruh tubuhnya dibungkus dengan otot-otot tebal dan dia memiliki penampilan yang kasar. Dia hanyalah seorang pria yang mengintimidasi. Dia membawa pedang sepanjang 4 kaki di punggungnya, dan berjalan dengan bangga seperti harimau yang mencari masalah. Orang itu memiliki mata yang dingin. Tubuhnya bersilangan dengan bekas luka, dia adalah seorang pria yang telah mengalami pengalaman hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Pria ini adalah pembunuh sejati. Anak laki-laki kecil yang berlatih di rumah bela diri tidak bisa dibandingkan dengan kehadirannya. Melihat orang ini, penilai gemuk itu menyusut. Pria ini berada di tingkat kelima transformasi tubuh. Sebuah pembangkit tenaga listrik di puncak penempaan tulang. Orang ini hanya selangkah lagi dari periode kondensasi denyut nadi. Tetapi satu langkah ini memiliki terlalu banyak orang yang tidak dapat menyeberang sepanjang hidup mereka. Apa yang ingin dibeli pelanggan? Penilai gemuk itu berdiri dan menyapa. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya melihat sekeliling, jadi dengan bijaksana si penilai juga tetap diam. Pria itu melihat sekeliling toko dan sepertinya tidak ada yang menarik minatnya, sampai tiba-tiba, dia menunjuk kedua lembar kertas kuning yang ditekan di antara panel kaca. Ini adalah simbol prasasti. Ya. Ini 100 tael emas. Pria itu berkata dengan sedikit terkejut. Simbol prasasti biasa berharga lebih dari 1000 tael emas. 100 tael emas benar-benar murah. Penjaga toko berkata dengan jujur, ini adalah produk dari magang prasasti. Tingkat kultivasinya hanya pada tingkat ketiga transformasi tubuh. Peningkatan kekuatan yang ditawarkannya mungkin hanya sampai 10%. 10%. Pria itu mengerutkan kening. Ini benar-benar angka yang rendah. Namun sayang, dia tidak mampu membeli simbol prasasti senilai lebih dari 1000 tael emas. Nama pahlawan ini adalah Tie Feng. Latar belakangnya umum, dan gajinya tergantung pada apa yang disediakan tentara untuknya.
Dia harus menafkahi orang tuanya yang sudah lanjut usia dan juga menyediakan obat-obatannya sendiri, jadi dia tidak bisa menghabiskan emas dalam jumlah besar. Bahkan tidak 1000 tael emas, tetapi bahkan 100 adalah harga yang cukup besar. 1 bulan yang lalu, Tie Feng telah menemani angkatan bersenjata dalam sebuah ekspedisi dan telah mengambil kepala pemimpin musuh, yang juga pada tahap penempaan tulang. Dia mengambil pedangnya sebagai rampasan perang. Pedang ini adalah harta dari langkah manusia. Aturan tentara adalah bahwa harta yang diperoleh adalah miliknya sendiri. Seperti ini, Tie Feng memperoleh pedang berharga. Namun, pedang itu telah rusak, ujung pedang telah putus. Harta karun yang tidak lengkap ini hanya bisa menampilkan efek terbatas. Ketika seniman bela diri memusatkan kekuatan jiwanya pada senjata, karena pedangnya tidak lengkap, kekuatan tempurnya juga diturunkan. Selain itu, Tie Feng juga kecewa karena pedang itu tidak memiliki simbol prasasti, sehingga kekuatannya bahkan lebih rendah 1 tingkat. Tie Feng tidak berpikir untuk mengukir prasasti di atasnya, karena dia tidak mampu membayar harga tinggi, dan juga karena pedangnya rusak, sehingga orang bisa mengatakan itu tidak layak untuk sesuatu seperti simbol prasasti. Tetapi melihat simbol prasasti ini dari seorang murid, dia mulai melihat daya tariknya. Umumnya simbol yang meningkatkan kekuatan sebesar 30% akan membutuhkan sekitar 1.500 tael emas. Tapi ini hanya meningkatkan senjata sebesar 10%, jadi harganya hanya 100 tael emas. Rasio efektivitas terhadap biaya tinggi, tetapi yang lebih penting, dia mampu membelinya. Besok adalah putaran ketiga turnamen seni bela diri tentara. Lawan berikutnya cukup sulit. Jika dia bisa meningkatkan kekuatan pedangnya sedikit saja, maka peluangnya untuk menang akan jauh lebih tinggi. Turnamen ini diwajibkan oleh semua seniman bela diri dalam usia 30 tahun. Jika seseorang mendapatkan hasil yang bagus, mereka akan mendapatkan hadiah besar, atau bahkan promosi pangkat militer. Eksploitasi militer Tie Feng telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Jika dia menunjukkan hasil yang bagus kali ini, dia bahkan mungkin diangkat menjadi kapten 10.000 orang. Apalagi dia menginginkan imbalan. 10 tahun yang lalu ibunya telah memilih obat-obatan herbal sehingga dia bisa terus berlatih seni bela diri dan telah jatuh dari tebing dan mematahkan kedua kakinya. Dia telah dikurung di tempat tidur sejak itu. Tie Feng bersumpah kepada surga bahwa dia akan membeli obat langka Black Jade Paste untuk ibunya. Black Jade Paste memiliki kemampuan untuk menyembuhkan patah tulang jika diatur dengan benar. Dengan itu, dia akan bisa menyembuhkan kedua kaki ibunya, dan dia akan bisa berjalan lagi. Tapi harga obat langka ini adalah 5.000 tael emas. Baginya sekarang, itu hanyalah sosok yang tak terbayangkan. Dengan pemikiran ini, Tie Feng harus meraih kemenangan dengan tangannya sendiri. Besok adalah hari ketiga turnamen, dan bahkan Marsekal Qin Xiao akan hadir secara langsung. Dia adalah sosok nomor 1 di negeri ini. Tidak mungkin dia bisa kalah dengan begitu banyak yang dipertaruhkan. Untuk keluarganya, untuk ibunya. Tie Feng mengatupkan giginya dan berkata kepada penjaga toko, simbol prasasti ini, aku akan mengambilnya. Tidak mungkin. Entah bagaimana, kamu berhasil mendapatkan kembali 95 tael emas. Lin Xiaodong melihat uang kertas di tangan Lin Ming dan tidak percaya itu asli. Dia tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan dalam benaknya, bahwa orang bodoh yang menyedihkan dan menghabiskan 95 tael emas untuk membeli selembar kertas toilet. Ini 92 tael emas. Lin Ming berkata, pusat perdagangan alun-alun kota sangat cepat dalam hal uang. Hari berikutnya setelah pembelian, mereka menyerahkan keuntungannya kepada Lin Ming. Awalnya 100 tael emas, dan setelah mengambil 5% dan 3 tael emas untuk disewa, ada 92 tael emas yang tersisa. Simbol prasasti yang seharusnya memiliki nilai minimum 1000 tael emas hanya dijual seharga 92. Lin Ming benar-benar tercengang bahwa orang yang membelinya mendapat untung, tetapi memang benar bahwa mereka yang membelinya mengambil risiko. 90 tael emas tidak cukup untuk membeli segala jenis obat langka. Itu hanya cukup untuk membeli jenis umum yang menyembuhkan luka. Lin Ming mengangkat bahu dan pergi ke toko obat untuk mencari beberapa bahan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa saat ini di lapangan baju besi, ada turnamen kemegahan dan kemegahan yang tak tertandingi yang sedang terjadi, pertemuan besar seniman bela diri.
Di lapangan Tenmile, mengenakan baju besi berat di bawah terik matahari, 10.000 tentara berdiri dalam formasi persegi yang ketat. Jika seseorang mendekati mereka, mereka akan merasakan aura perang, seolah-olah mereka tenggelam di medan perang kuno saat dewa kematian berlari ke arah mereka. Ini adalah prajurit paling hebat dari kerajaan langit keberuntungan. Bahkan memilih satu secara acak, bukanlah lelucon untuk mengatakan bahwa mereka bisa bertarung melawan 10 prajurit lainnya. Di seberang para prajurit ini ada deretan kursi. Di tengahnya duduk seorang pria yang mengenakan baju besi emas. Meskipun rambut tebal di pelipisnya sudah beruban, ekspresinya cerah, dan matanya tajam seperti elang. Dia memberi perasaan kekuatan yang tak terbatas, seorang pahlawan di antara para pahlawan. Ini adalah pria yang kekuatannya telah menyapu negara Matahari Timur 80 tahun yang lalu, Marskal Qin Xiao. Kehadirannya di sini menunjukkan betapa pentingnya turnamen ini. Keluarga Qin juga hadir, termasuk Qin Xingxuan dan tuannya, Tuan Muyi. Muyi sudah berusia 100 tahun. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah Woutian. Dia juga salah satu master tertinggi Sky Fortune, dan merupakan master prasasti. Bahkan Raja Kerajaan Langit Keberuntungan harus memperlakukannya dengan hormat. Selain keluarga Qin, ada juga ribuan pejabat militer lainnya.